Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa Sa'diyah. Kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, bagi adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 10 MIA, pasti udah familiar dengan materi ini. Ya, benar sekali. Materi ini ada di Matematika Peminatan. Mari kita segera bahas materinya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan, misalnya pertambahan penduduk, perkembangan virus, dan perkembangan bakteri. Sebagai contoh, saya akan berikan hasil analisa sensus penduduk Indonesia dari tahun 1980 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel yang telah ada, terlihat jelas jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1980 hingga tahun 2020 berjumlah 147,49 juta jiwa bertambah menjadi 270,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mengalami pertumbuhan. Kata kunci dari pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya suatu jumlah. Rumus pertumbuhan. Rumus pertumbuhan dimisalkan dengan Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, di mana Mn adalah nilai atau jumlah setelah N periode, M0 adalah nilai atau jumlah awal saat N sama dengan 0, R adalah laju pertumbuhan tiap periode, dan N adalah banyaknya periode. Peluruhan. Apa itu peluruhan? Peluruhan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya menyusutnya harga jual suatu barang bekas. Sebagai contoh, saya akan berikan nilai dari suatu mesin kendaraan dari tahun ke tahun. Nah, dari grafik yang telah diberikan, nampak terlihat jelas bahwa nilai dari suatu mesin kendaraan menurun drastis dari tahun pertama hingga tahun kelima. Hal itu menunjukkan berarti mesin kendaraan mengalami peluruhan ataupun penyusutan. Kata kunci sendiri dari peluruhan yakni berkurangnya nilai suatu jumlah. Peluruhan. Rumus peluruhan sendiri dimisalkan dengan Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N, di mana Mn sama dengan nilai atau jumlah setelah N periode, M0 adalah nilai atau jumlah awal saat N sama dengan 0, R adalah laju peluruhan tiap periode, N adalah banyaknya periode. Apa itu pertumbuhan dan apa itu peluruhan? Masing-masing sudah kita ketahui rumusnya. Nah, keduanya hanya dibedakan oleh tanda positif dan tanda negatif. Mari kita lihat pada rumus pertumbuhan. Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Sedangkan pada peluruhan, Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N. Jadi adik-adik harap diingat ya, pertumbuhan dan peluruhan hanya dibedakan dengan tanda positif dan tanda negatif.
Contoh soal. Contoh pertama. Pada tahun 2015, diketahui jumlah penduduk suatu kota adalah 3 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan di kota tersebut adalah 2% per tahun. Maka jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2018 adalah titik. Yo, mari kita jawab bersama-sama. Nah, kita tulis dulu apa yang sudah diketahui pada soal. Yang diketahui pertama adalah jumlah awal, yakni tahun 2015, total penduduk adalah 3 juta jiwa, dan kita misalkan dengan M0. Lalu yang diketahui kemudian adalah tingkat pertumbuhan, yakni 2%. Nah, adik-adik harap diingat bahwa nilai 2% tersebut harus disederhanakan terlebih dahulu menjadi 2/100 sama dengan 0,02 sama dengan R. Lalu, periode tahun dari tahun 2015 sampai 2018 yakni adalah 3 tahun dan dimisalkan dengan N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Kita masukkan nilainya. Mn sama dengan 3 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat 3. Nah, adik-adik harus ingat, jika ada perintah dalam tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka Mn sama dengan 3 juta dikali 1,02 pangkat 3. Nah, ada pangkat 3, maka yang dikerjakan harus yang dipangkatkan terlebih dahulu. 1,02 pangkat 3. Harap adik-adik ingat, itu bukan dikalikan 3, tapi dikalikan sebanyak 3 kali. Artinya 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02. Jangan sampai keliru ya adik-adik. Kita lanjutkan. Mn sama dengan 3 juta dikali 1,061. Dan hasil akhir yang didapat adalah Mn sama dengan 3.183.000. Maka jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2018 adalah 3.183 jiwa. Maaf, maksud saya adalah 3.183.000 jiwa. Contoh kedua, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebesar 15% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 5 hari. Nah, mari kita jawab bersama. Diketahui adalah jumlah awal, yakni 125 gram. Kita misalkan dengan M0. Lalu yang diketahui adalah tingkat penyusutan atau peluruhannya sebesar 15%. Nah, adik-adik ingat kembali 15%-nya harus kita sederhanakan menjadi 15/100 menjadi 0,15 yang kita misalkan dengan R. Lalu periodenya adalah 3 hari. Nah, adik-adik harus ingat, 1 hari itu ada 24 jam. Maka 3 hari kita kalikan dengan 24 jam sama dengan 72 jam. Karena setiap 12 jam radioaktif menyusut, berarti 72 jam tersebut harus kita bagi dengan 12, maka hasilnya adalah 6 jam. Dan kita misalkan menjadi N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N.
Nah, Mn sama dengan 125 gram dikali 1 dikurang 0,15 tutup kurung pangkat 6. Nah, ingat kembali di sini ada tanda kurung, berarti harus tanda kurung tersebut dahulu yang dikerjakan. Mn sama dengan 125 gram dikali 0,85 pangkat 6. Ada pangkat, maka pangkat harus kita kerjakan terlebih dahulu. Mn sama dengan 125 gram dikali 0,377. Maka hasil akhir yang didapat adalah 47,125 gram. Maka ukuran radioaktif yang semula 125 gram mengalami penyusutan dalam waktu 5 hari menjadi 47,125 gram. Paham kan materinya hari ini? Saya harap semuanya dapat memahami dengan baik agar dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-gurunya nanti. Sampai sini penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.